Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji dan harapan kepada kita semua. Nanti di akhirat ada 7 golongan umat Rasulullah yang akan mendapat naungan perlindungan di padang mahsyar. Kita tentu berharap kita termasuk orang yang mendapat perlindungan dan naungan itu. Siapa-siapa mereka yang dijanjikan mendapat perlindungan dan pertolongan di yaumil hisab, di padang mahsyar tersebut, satu di antaranya adalah Al-Imamul Adl, pemimpin yang adil. Rupanya kalau seseorang menjadi pemimpin dan sanggup bersikap dan berlaku adil, ada prioritas, ada bonus, ada hadiah tertentu yang akan diperoleh di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, kalau seorang pemimpin sewenang-wenang, zalim, aniaya, berlaku culas dan curang, resiko juga akan sebaliknya. Bukan lagi perlindungan, tapi bahaya besar sudah menunggu di hadapan Allah di akhirat kelak. Nah, kita walaupun tidak harus jadi pemimpin besar, tidak harus jadi penguasa, tapi kita juga dituntut untuk berlaku dan bersikap adil. Bagaimana kita harus bersikap adil itu? Kita lihat petunjuk dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin, jangan sampai karena kebencianmu kepada suatu kaum, permusuhanmu kepada satu golongan, rasa tidak senangmu kepada satu pihak, satu organisasi, jangan sampai karena kebencianmu kepada satu golongan membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu, karena adil itu sangat dekat dengan ketakwaan.
I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itulah yang akan mendekatkanmu kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah melihat dan mengetahui apapun saja yang kamu kerjakan. Allah tahu apapun yang sedang kamu perbuat. Ini sebenarnya sudah jadi rambu-rambu kepada kita semua kalau ingin bertingkah laku dan bersikap adil. Kenapa demikian? Keadilan itu tidak hanya dalam bentuk bunyi huruf dalam kitab undang-undang, tapi keadilan itu terletak pada hati sanubari. Pantas apa tidak? Sudah semestinya atau belum? Oleh karena itu orang mengatakan setajam apapun pisau keadilan tidak akan pernah memenggal kepala orang yang tidak bersalah. Kalau keadilan itu ditegakkan, setajam apapun pisau keadilan itu, dia tidak akan pernah menghukum yang bersalah, yang tidak bersalah. Adil akan mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Berarti sebaliknya, kalau orang ingin jadi orang yang bertakwa tapi tidak sanggup berlaku adil, dia malah makin menjauh. Dia malah makin memperlebar jarak. Orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa, solusinya dia harus mampu untuk bersikap adil. Nah, kita tidak harus jadi pemimpin besar sebenarnya. Dalam hadis Rasul mengungkapkan, kullukum ra'in an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang pertanggungjawaban apapun yang kamu pimpin itu. Bapak dan ibu di rumah tangga juga pemimpin. Kalau anak kita tidak bisa kita bersikap dan berlaku adil, kita masih akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar kelak. Walaupun anak itu ayah ibunya yang itu juga, ayahnya ibunya sama, tapi anak yang lahir perangainya kan tidak sama, sikapnya kan tidak sama semua yang kakak beradik itu. Jangan mentang-mentang anak kita ada yang penurut, patuh, rajin, soleh, lalu kasih sayang kita hanya tertumpah kepadanya. Ada anak yang satu agak pelawan, pengarengkang, suka usil, lalu kita memilih kasih di antara anak-anak kita di rumah. Kalau anak yang patuh, apa maunya langsung dikasih, apa yang dia minta langsung diberikan, apa yang diinginkan langsung semuanya dipenuhi. Tapi anak yang protes, yang pengarengkang, mentang-mentang tidak mau patuh, mentang-mentang sering mengkritik, lalu ditampar, dipukul, diusir. Apakah itu keadilan itu? Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum, ini bukan di lingkungan keluarga saja,
sebaik apapun kita di dunia ini, tidak semua orang akan senang dengan kita. Berarti ada memang orang yang tidak suka dengan kita. Jangan Bapak Ibu berharap semua orang akan senang dengan kita. Nabi Muhammad apa salahnya? Kenapa orang benci juga? Abu Bakar apa salahnya? Kenapa orang benci juga? Nah, paling tidak kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang ingin menjadi orang bertakwa, syaratnya dia harus mampu bersikap adil. Kalau keadilan tidak bisa ditegakkannya, dia malah makin jauh dari ketakwaan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar kelak karena keadilan yang kita tegakkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.